Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Rabu tanggal 22 bulan Dzulhijjah tahun 1441 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran yang kita pelajari dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman min Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Al-Imam Fadilatul Syekh, ulama besar Al-Syekh Abdurrahman ibnu Nasir ibni Abdullah As-Sa'di, seorang ulama yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita mulai kajian pada siang ini dari ayat yang ketiga surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Penulis Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata, "Tsumma wasafal muttaqina bil aqaidi wal a'malil batinah wal a'malil zahirah litadammunit taqwa lidzalik." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala
mensifati orang-orang yang bertakwa bil aqaid. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang akidahnya benar, orang yang akidahnya lurus. Wal a'malil batinah wal a'malil zahirah. Kemudian amal mereka baik secara lahir maupun secara batin, amal mereka bagus. Litadammunit taqwa lidzalik, karena takwa mencakup semua itu. Dengan demikian, orang yang bertakwa adalah orang yang akidahnya benar. Jadi akidahnya, sandarannya Al-Quran dan Sunnah, serta pemahaman sahabat radhiyallahu anhum. Demikian pula ibadahnya bagus, dan sandaran ibadahnya adalah Al-Quran serta Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu siapakah orang-orang yang bertakwa? Mereka adalah orang yang beriman dengan yang gaib. Kemudian Imam As-Sa'di berkata, haqiqatul iman huwa tasdiqut tam bima akhbarat bihir rusul. Hakikat iman adalah at-tasdiqut tam, membenarkan secara sempurna semua yang dikabarkan oleh para rasul. Al-mutadamminu linqiyadil jawarih. Jadi iman adalah at-tasdiq, membenarkan semua yang dikabarkan oleh para nabi dan para rasul. Al-mutadammin linqiyadil jawarih, dan mencakup tunduknya anggota badan di dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah adalah iman adalah at-tasdiq, keyakinan, dan juga disertai dengan amal perbuatan. Kemudian beliau berkata, walaysa sya'nu fil imani bil asya'i al musyahadah bil his. Bukan termasuk di dalam keimanan, bukan termasuk iman yang benar, mengimani perkara-perkara yang disaksikan dengan nyata. Fa innahu la yatamayyazu bihal muslim minal kafir. Karena beriman dengan sesuatu yang nyata, perkara yang nyata bisa dilihat, itu tidak membedakan antara orang yang beriman dan orang kafir. Innamasy sya'nu fil imani bil ghaibil ladzi lam narahu wa lam nusyahidhu. Dan sesungguhnya iman
yang diterima. Iman yang sebenarnya adalah beriman dengan perkara yang gaib, yang kita tidak melihatnya, yang kita tidak menyaksikannya. Wa innama nu'minu bihi li khabarillahi wa khabari rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengimaninya karena kita membenarkan berita dari Allah dan berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari ucapan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah adalah iman yang diterima di sisi Allah adalah iman dengan yang gaib. Iman yang diterima di sisi Allah adalah beriman dengan yang gaib, yang tidak dilihat, yang tidak disaksikan. Adapun beriman dengan sesuatu yang sudah dilihat, sudah nyata, maka keimanan tersebut tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima imannya Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun ketika sudah tenggelam, sudah nampak baginya kebenaran dalam keadaan sakaratul maut, Fir'aun berkata sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Sehingga apabila Fir'aun dalam keadaan tenggelam, sudah menyaksikan kematian, nyawanya sudah mulai dicabut, baru berkata, aku beriman bahwasannya tiada sesembahan yang hak kecuali sesembahan yang disembah oleh Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang yang muslim, berserah diri kepada Allah. Jadi Fir'aun dalam ayat ini menyatakan iman, menyatakan tauhid, menyatakan tunduk kepada Allah, namun tidak diterima. Kenapa? Karena imannya Fir'aun bukan beriman dengan yang gaib. Imannya Fir'aun beriman dengan sesuatu yang sudah nyata, jelas. Ternyata hidup adalah untuk beribadah kepada Allah. Sehingga imannya Fir'aun ketika sudah melihat yang nyata tidak diterima oleh Allah. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan, belum dicabut. Nanti pada hari kiamat ketika manusia seluruhnya di padang mahsyar berkumpul melihat neraka, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, la tarawunnal jahim, kalian benar-benar akan melihat neraka jahanam. Semua manusia sekiranya ditanya pada waktu itu, mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman ketika sudah melihat neraka, surga didekatkan. Beriman pada waktu itu adalah beriman yang tidak ada manfaatnya. Demikian pula ketika matahari terbit dari mana? Dari arah barat, sudah tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, hari datang sebagian tanda kebesaran Rabbmu, yaitu yang dimaksud adalah matahari terbit dari barat. La yanfa'u nafsan imanuha, iman manusia pada hari itu tidak bermanfaat. Lam takun amanat min qablu, apabila mereka belum beriman sebelumnya. Au kasabat fi imaniha khaira,
qul intadiru inna muntadirun. Dengan demikian iman yang bermanfaat, iman yang diterima oleh Allah adalah beriman dengan apa? Dengan perkara yang gaib. Adapun kalau sudah sakaratul maut baru beriman, sudah diperlihatkan surga dan neraka baru beriman, datang hari kiamat, datang kematian baru beriman, maka iman tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan iman yang tidak bermanfaat. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, "Fahadzal iman alladhi yumayyizu bihil muslima minal kafir li'annahu tasdiqun mujarradun lillahi wa rusulih." Iman ini yaitu iman dengan yang gaib, iman yang membedakan antara orang yang beriman dan orang kafir. Orang yang beriman dikabari, mengimani. Orang kafir kalau tidak melihat nyata tidak mau beriman. Maka beriman dengan perkara yang gaib adalah iman yang membedakan antara orang yang beriman dan orang kafir. Kenapa? Li'annahu tasdiqun mujarradun lillahi wa rusulih. Karena iman tersebut tasdiqun, membenarkan, mujarrad, secara murni, lillahi wa rusulih, karena Allah dan karena rasul-rasulnya. Fal mu'minu yu'minu bi kulli ma akhbarallahu bih au akhbara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam sawa'an syahadahu aw lam yusyahidhu. Orang yang beriman dengan semua yang dikabarkan Allah dan beriman dengan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik mereka menyaksikannya atau mereka tidak menyaksikannya. Wa sawa'un fahimahu wa aqalahu aw lam yahtadi ilaihi aqluhu wa fahmuhu. Dan mereka beriman walaupun pemahamannya tidak sampai, akalnya tidak sampai. Mereka mengimani, faham, memahaminya, atau akalnya tidak sampai. Kalau ini berita dari Allah, mereka mengimaninya. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan orang yang meninggal dunia husnul khotimah, kuburannya sangat luas. Kuburannya sangat luas. Lebih luas daripada pandangan mata. Orang yang beriman tidak membayangkan bagaimana, akalnya tidak sampai. Mereka mengimaninya. Walaupun mereka, pemahaman mereka, akal mereka tidak sampai, mereka yakin ini adalah nyata. Adapun orang yang meninggal dunia su'ul khotimah, dia akan dihimpit oleh tanah. Bagaimana ini? Kita tidak bisa menyaksikannya, kita tidak bisa melihatnya. Kita hanya mengimani saja. Jadi orang yang beriman, mereka mengimani perkara-perkara yang gaib. Bi khilafiz zanadiqah al-mukadzibina bil umuril ghaibiyah li'anna uqulahum al-qasirah al-muqassirah lam tahtadi ilaiha. Lain dengan orang-orang zindiq, orang munafik, orang-orang yang mendustakan perkara-perkara yang gaib karena akal mereka sempit dan akal mereka tidak bisa memahami bagaimana ini. Bagaimana
Mereka tidak sampai, akalnya tidak sampai, sehingga mereka mendustakan. Fakadzabu bima lam yuhitu bi'ilmih. Mereka mendustakan karena ilmu mereka belum sampai. Abu Bakar As-Siddiq ketika dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu malam dari Masjidil Haram, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Akal manusia, ilmu manusia pada waktu itu belum sampai. Namun Abu Bakar As-Siddiq langsung membenarkan. Benar, apa adanya. Padahal ilmu manusia waktu itu belum sampai. Kalau sekarang manusia sudah biasa dari Mekah ke Palestina, tidak sampai satu malam, berjam-jam saja, tidak sampai satu malam. Tapi lihatlah Abu Bakar mengatakan, aku membenarkan berita dari langit. Bagaimana aku tidak membenarkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa di dalam satu malam. Maka orang-orang kafir mendustakan berita-berita yang gaib karena ilmu mereka tidak sampai, akal mereka tidak sampai. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah berkata, fafasadat uquluhum wa marajat ahlamuhum. Maka akal mereka rusak dan angan-angan mereka pun rusak. Wa zakat uqulul mu'minin al-musaddiqin al-muhtadina bihudallah. Adapun orang-orang yang beriman, akal-akal mereka bersih, suci, karena mereka membenarkan dan mereka mendapatkan petunjuk dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, wa yadkhulu fil imani bil ghaib al-imanu bi jami'i ma akhbara Allah bihi minal ghuyubil madiyah wal mustaqbalah wa ahwalil akhirah. Termasuk beriman dengan perkara yang gaib adalah beriman dengan semua yang dikabarkan oleh Allah dari perkara-perkara gaib yang telah berlalu, yaitu kisah para nabi dan para rasul yang telah berlalu. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit, hadis-hadis penciptaan langit, penciptaan bumi, kita mengimaninya, semua peristiwa yang telah lalu, wal mustaqbalah, dan kejadian-kejadian yang akan datang. Itu peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang hari kiamat, atau peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang hari akhir, wa ahwalil akhirah, wa haqaiqi awsafillah wa kaifiyatiha. Termasuk beriman dengan perkara yang gaib, kita mengimani sifat-sifat Allah, haqaiqu awsafillah wa kaifiyatiha. Sifat-sifat Allah, bagaimana wujudnya, bagaimana hakikatnya, dan bagaimana wujudnya, kita tidak tahu. Kita hanya beriman dengan perkara yang gaib, kita mengimaninya. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat tangan, kita mengimaninya. Bagaimana bentuknya, bagaimana wujudnya, wallahu a'lam. Kita hanya beriman dengan perkara yang gaib. Wa ma akhbarat bihi rusul min dalik, dan kita mengimani sifat-sifat Allah sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayu'minuna bi sifatillahi wa wujudiha wa yatayaqqanunaha wa illam yafhamu kaifiyataha. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa,
mengimani sifat-sifat Allah. Mereka meyakini sifat-sifat Allah itu benar ada. Jangan ditakwilkan, jangan ditolak, wajib diimani. Mereka meyakininya walaupun mereka tidak memahami bagaimana bentuknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita contoh tentang sifat kita. Sesuatu yang ada pada manusia yaitu ruh. Bagaimana wujudnya? Bagaimana bentuknya? Di mana ruh itu berada? Manusia tidak tahu. Namun mereka meyakininya. Maka Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh." Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ruh adalah rahasia Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian wahai manusia tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Kita mengimani roh itu ada. Bentuknya bagaimana? Wallahu a'lam. Ini perkara yang gaib. Di mana tempatnya roh? Di leher atau di mana? Sini atau di mana? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Karena roh adalah perkara yang gaib. Ini ada pada diri manusia. Demikian pula perkara-perkara gaib yang lainnya. Di antaranya tentang sifat Allah. Kita wajib mengimaninya walaupun kita tidak mengetahui bagaimananya. Allah memiliki tangan, wajib kita mengimani. Kita tidak tahu bagaimananya. Kemudian beliau berkata, "Tsumma qala," kemudian Allah berfirman, "Wa yuqimunas shalah." Orang-orang yang bertakwa setelah akidahnya benar, beriman dengan perkara-perkara yang gaib, wa yuqimunas shalah, mereka menegakkan salat. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, lam yakul yaf'alunas shalah. Allah tidak berfirman mereka mengerjakan salat. Au ya'tunas shalah, atau mereka mendatangi salat. Li'annahu la yakfi fiha mujarradul ityan bisuratiha dhahirah. Karena salat tidak bisa hanya sekedar mendatangkan salat atau mengerjakan salat secara zahir saja. Maka Allah tidak berfirman ciri-ciri orang bertakwa mengerjakan salat. Tapi Allah berfirman wa yuqimunas shalah, mereka menegakkan salat. Kemudian beliau berkata, fa iqamatus shalah, menegakkan salat, iqamatuha zahiran, menegakkannya secara zahir, bi itmami arkaniha wa wajibatiha wa syurutiha. Secara zahir, orang yang menegakkan salat adalah orang yang menyempurnakan rukun-rukunnya. Orang yang menyempurnakan kewajiban-kewajibannya, yaitu kewajiban-kewajiban salat, dan memenuhi syarat-syaratnya salat. Wa iqamatuha batinan, dan menegakkan salat secara batin, itu ikhlas karena Allah. Bi iqamati ruhiha wa huwa hudurul qalbi fiha wa tadabburu ma yaqulu wa yaf'aluhu minha. Menegakkan salat secara batin, yaitu menghadirkan hati ketika mengerjakan salat dan mentadaburi apa yang sedang dibaca atau merenungkan apa yang dikerjakan, apa yang sedang dikerjakan. Demikian menegakkan salat, yaitu menegakkannya secara lahir dan secara batin. Fahadhihi shalah hiya allati qala Allah fiha. Salat yang seperti ini, salat yang ditegakkan secara lahir, yang ditegakkan secara batin, adalah salat yang difirmankan oleh Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Adapun orang yang salatnya tidak tumakninah, hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tidak khusyuk di dalam salatnya,
maka salatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wa hiya allati yatarattabu 'alaiha thawab. Dan salat yang ditegakkan secara lahir dan batin adalah salat yang mendapatkan pahala. Fala thawaba lil 'abdi min salatihi illa ma aqala minha. Maka tidak ada pahala dari salat yang dikerjakan seorang hamba kecuali apa yang difahaminya. Jadi pahala salat sesuai dengan kekhusyuan. Di saat kita lalai, maka di saat itu salat itu tidak mendapatkan pahala. Artinya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalli ahadukum, ada seorang yang salat, wa ma kutiba lahu min salatihi illa nisfahu. Pahala dari salatnya tidak ditulis kecuali setengahnya, illa rubu'ahu, atau seperempatnya, atau seperlimanya, atau sepersepuluhnya, dan seterusnya. Itu apabila dia khusyuk. Ketika sedang khusyuk, maka di situ dicatat pahala salatnya. Maka menegakkan salat artinya menegakkan salat secara lahir dan secara batin. Kemudian penulis berkata, wa yadkhulu fis salati faraiduha wa nawafiluha. Dan menegakkan salat mencakup salat yang wajib dan salat yang sunnah. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, tsumma qala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, yunfiqun, mereka menginfakkannya. Penulis rahimahullah berkata, yadkhulu fihi an-nafaqatul wajibah kaz-zakati wan nafaqati 'ala zawjat wal aqaribi wal mamalik wa nahwi dzalik. Nafkah yang dimaksud pada ayat ini mencakup nafkah yang wajib. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mencakup nafkah yang wajib seperti zakat atau nafkah kepada istri dan kerabat, nafkah kepada hamba sahaya serta yang lainnya. Wan nafaqatul mustahabbah, dan mencakup nafkah-nafkah yang dianjurkan, bijami'i turuqil khair, dari semua pintu-pintu kebaikan. Walam yadhkur al-munfaq alaihi likathrati asbabihi wa tanawwu'i ahlihi, dan tidak disebutkan kepada siapa nafkah itu diberikan karena sebab-sebab, jalan-jalan untuk memberikan nafkah itu banyak sekali. Nafkah kepada keluarga, nafkah kepada orang yang membutuhkan, nafkah yang artinya zakat, sedekah, dan yang lainnya. Wali anna nafaqata min haitsu hiya qurbatun ilallah, dan karena nafkah min haitsu hiya qurbatun ilallah, jadi nafkah dari dilihat dari sisi ibadah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atabimin ad-dala ala tab'id. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa mimma, min, yang menjelaskan ala tab'id, artinya nafkah dari sebagian harta. Liyunabbihahum, agar Allah memberi peringatan kepada orang-orang yang bertakwa, annahu lam yurid minhum illa juz'an yasiran min amwalihim ghairi dharin lahum. Allah tidak menginginkan orang yang beriman, orang yang bertakwa untuk membelanjakan hartanya kecuali sebagian dari harta mereka dan tidak membahayakan mereka. Wala muthqilah bal yantafi'una
hum bi infaqihi, dan nafkah yang diperintahkan Allah bukan memberatkan mereka, akan tetapi mereka mendapatkan manfaat dengan nafkah tersebut. Wa yantafi'u bihi ikhwanuhum, dan saudara-saudara mereka mendapatkan manfaat dari nafkah tersebut. Wa fi qawlihi, dan makna firman Allah razaqnahum, Allah berfirman razaqnahum, isyaratun, sebagai isyarat, ila anna hadhil amwal allati baina aydikum laysat hasilatan biquwwatikum wa mulkikum, wa innama hiya rizqullah alladzi khawwalakum wa an'ama bihi 'alaikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa mimma razaqnakum. Al-Imam Sa'di menjelaskan bahwasannya harta yang kalian nafkahkan itu bukan harta kalian, akan tetapi anugerah yang Allah berikan kepada kalian. Wa mimma razaqnakum, harta yang kalian nafkahkan itu kalian tidak memperoleh dengan kekuatan kalian, dengan kekuasaan kalian, akan tetapi harta tersebut adalah rezeki dari Allah. Allah memberi kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Fakama an'ama 'alaikum wa faddalakum ala katsirin min ibadihi, sebagaimana Allah memberi karunia kepada kalian dan Allah memberi kelebihan kepada kalian dibandingkan hamba-hamba yang lainnya. Fashkuruhu, maka bersyukurlah kepada Allah, bi ikhraji ba'di ma an'ama 'alaikum, dengan mengeluarkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada kalian. Wa wasu ikhwanakum al-mu'damin, dan bantulah saudara-saudara kalian yang membutuhkan. Kemudian Al-Imam Sa'di rahimahullah berkata, wa katsiran ma yajma'u ta'ala baina sholati waz zakati fil Qur'an, dan seringkali digabungkan antara salat dan zakat di dalam Al-Qur'an. Li'anna sholata mutadamminun lil ikhlas lil ma'bud, karena salat mengandung makna ikhlas kepada yang disembah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan dinamakan salat karena salat adalah silatun, hubungan antara hamba dan Allah. Waz zakatu wan nafaqah mutadamminatun lil ihsani ala abidih, dan zakat serta nafkah mencakup makna berbuat baik kepada hamba, yaitu kepada manusia. Dengan demikian syariat itu hablun minallah, menjaga hubungan dengan Allah, dan syariat itu hablun minan nas, atau orang yang mengerjakan syariat secara sempurna harus menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan harus menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Maka seringkali Allah menggabungkan antara salat dan zakat. Maka orang yang ibadahnya baik saja kepada Allah, kemudian hubungannya kepada manusia tidak baik, maka orang ini adalah orang yang tercela di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaiknya ada orang baik saja kepada manusia, hubungannya kepada Allah tidak baik, maka orang ini adalah orang yang tercela di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah berkata, fa unwanu sa'adatil abdi ikhlasuhu lil ma'bud, kebahagiaan seorang hamba adalah ikhlasnya beribadah kepada Allah, wa sa'yuhu fi naf'il khaliq, dan mereka berusaha untuk memberi manfaat kepada manusia. Jadi orang yang bahagia adalah orang yang ikhlas beribadah kepada Allah, bersungguh-sungguh kepada Allah. Dan orang yang bahagia adalah orang yang berupaya, bersungguh-sungguh kepingin memberi manfaat kepada manusia. Dan manfaat yang paling manfaat adalah ilmu itu sendiri. Karena apabila zakatnya harta
dengan mengeluarkannya. Zakatnya ilmu dengan apa? Mengajarkannya. Kama anna unwana saqawatil abd adamu hadainil amrain fala ikhlasa wala ihsan. Sebagaimana tanda celakanya seorang hamba adalah tidak adanya dua perkara ini. Mereka tidak memiliki ikhlas dan tidak memiliki akhlak yang bagus, tidak memiliki perangai yang bagus kepada manusia. Ayat ini adalah ayat yang sangat agung. Dari ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran penting yang bisa diambil. Fiha annal muttaqin man sahhat aqidatuhu wa hasuna amaluh. Orang yang bertakwa adalah orang yang akidahnya benar dan amalnya bagus. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang akidahnya benar dulu, akidahnya harus benar. Adapun orang yang kelihatannya amalnya bagus namun akidahnya rusak, tidak disebut orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang akidahnya benar dan amalnya bagus. Kemudian pelajaran berikutnya, fiha wujubul iman bil ghaib, wajib mengimani perkara-perkara yang gaib. Wajib mengimani perkara-perkara yang gaib, yaitu yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya. Kemudian pelajaran berikutnya, annal imana al maqbul huwal imanu bil ghaib wa laisa bil musyahadah. Iman yang diterima Allah, iman yang bermanfaat, iman yang diterima oleh Allah adalah beriman dengan yang gaib, bukan beriman dengan yang nyata. Kalau sudah melihat neraka, kalau sudah melihat sakaratul maut di depan baru beriman, maka ini iman yang tidak bermanfaat dan iman yang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, iman yang hakiki, iman yang bermanfaat, iman yang diterima adalah beriman dengan yang gaib. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran, fiha annallaha la yaqbalut taubata indal ghargharah. Allah tidak menerima taubat ketika nyawa sudah di tenggorokan. Kenapa? Karena ketika nyawa sudah di tenggorokan, seorang manusia diperlihatkan malaikat, diperlihatkan sebagian perkara yang gaib. Maka beriman ketika itu tidak lagi bermanfaat, wal iyadu billah. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fiha annallaha la yaqbalu ma'dhiratal kuffar yaumal qiyamah.
Allah tidak menerima udurnya orang-orang kafir pada hari kiamat. Karena mereka tidak beriman di dunia, tidak beriman dengan perkara yang gaib. Nah, kalau sudah di padang mahsyar baru menyesal, baru meminta udur, maka udur tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta udur di dunia diterima, taubat yang diterima. Maka Allah taala berfirman, "Innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima." Sesungguhnya taubat yang diterima di sisi Allah adalah taubat bagi orang yang mengerjakan kesalahan, mengerjakan dosa karena kebodohannya. Kemudian mereka bertobat di waktu yang dekat. Segera bertobat ketika masih hidup. Mereka itulah orang yang diterima taubatnya oleh Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Bukan termasuk taubat bagi orang yang mengerjakan dosa, bagi orang yang durhaka kepada Allah, kufur kepada Allah. Hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai apabila dalam keadaan sakaratul maut, nyawa sudah di tenggorokan, qala inni tubtul an, aku bertobat sekarang. Taubat mereka tidak diterima oleh Allah. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar, tidak pula taubat diterima bagi orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir. Jelas ya? Walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Taubat ketika sudah meninggal dunia, ketika sudah di padang mahsyar, menyesal pada waktu itu adalah penyesalan yang sia-sia. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fiha annal imana qaulun wa amal, bahwasannya iman itu keyakinan, ucapan dan perbuatan. Annal iman qaulun wa amal. Iman adalah secara terperinci al-iman tasdiqun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Iman adalah keyakinan dengan hati, kemudian diucapkan dengan apa? Lisan. Lalu diamalkan dengan apa? Anggota badan. Kemudian iman bertambah dengan taat kepada Allah, dan iman berkurang dengan taat kepada syaitan. Kemudian pelajaran berikutnya fiha annal a'mala minal iman. Dari ayat ini terdapat pelajaran bahwasannya amal termasuk iman. Maka apabila kita membaca Al-Quran, Allah menyebut iman, Allah menyebut amal. Allah menyebut iman, lalu Allah menyebut amal. Karena amal termasuk iman. Iman itu keyakinan dan amal perbuatan. Contohnya Allah Ta'ala berfirman, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal solih. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fiha wujubu iqamatis shalah zahiran wa batinan, wajib menegakkan salat secara zahir dan secara batin.
Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi wujubut tuma'ninah fi shalah, wajib tuma'ninah di dalam mengerjakan salat. Orang yang salatnya kerutak-kerutuk, maka mereka tidak tuma'ninah di dalam salatnya. Salat yang tidak tuma'ninah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, irji' fa sholli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena kamu tidak salat. Jadi salat yang tidak tuma'ninah tidak disebut salat. Artinya orang yang tidak tuma'ninah di dalam salatnya, salatnya tidak sah. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran fiha wujubu mutaba'ati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib mengikuti tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang salatnya tidak sesuai sunnah, bukan menegakkan salat, mereka hanya sekedar mengerjakan salat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis masyhur, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah seperti kalian melihat aku salat. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fiha wujubu salatil jamaah lirrijal fil masjid. Wajib salat berjamaah bagi laki-laki di masjid. Jadi laki-laki kalau tidak salat di masjid tanpa udzur, berarti mereka tidak menegakkan salat. Dari ayat ini terdapat pelajaran wajib salat berjamaah bagi laki-laki di masjid. Banyak sebagian saudara-saudara hadahumullah, semoga Allah memberi petunjuk pada mereka semuanya, pada kita semua, sampai sekarang belum pernah ke masjid 5 bulan lebih karena takut. Subhanallah. Ini adalah was-was dari syaitan. Terlalu takut, terlalu cemas. Maka sekali lagi, salat berjamaah di masjid hukumnya wajib. Maka siapa yang tidak salat di masjid tanpa udzur syar'i, mereka tidak menegakkan salat. Dari ayat ini terdapat pelajaran fiha wujubul khusyuk fi shalah, wajib khusyuk di dalam salat. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini fiha wujubu an-nafaqat 'alal ahli, wajib memberi nafkah kepada keluarga, mencakup orang tua, mencakup anak dan istri. Fiha, dari ayat ini terdapat pelajaran fiha an-nahi anis sadaqah bi jami'il amwal, larangan bersedekah dengan semua harta. Larangan bersedekah dengan semua harta.
maka Allah berfirman, wa mimma dan dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka mensedekahkannya. Kemudian pelajaran berikutnya, fiha al-ihsanu ihsanan. Berbuat baik itu ada dua. Berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik, al-ihsanu ilal khaliq wal ihsanu ilal makhluk. Berbuat baik itu ada dua. Berbuat baik kepada Allah, yaitu akidahnya benar, ibadahnya bagus, dan berbuat baik kepada makhluk. Kemudian pelajaran berikutnya, fiha man sahhat aqidatuhu hasunat ibadatuhu wa khuluquhu. Orang yang akidahnya benar, ibadahnya bagus, akhlaknya mulia. Demikian. Syariat itu mencakup tiga hal. Jadi ada hubungan erat antara akidah, ibadah, dan akhlak. Man sahhat aqidatuhu. Siapa yang akidahnya benar, ibadahnya bagus, beribadah kepada Allah dengan baik, akidahnya benar, kemudian muamalahnya kepada manusia baik, maka contoh kita adalah Rasulullah SAW, manusia yang paling sempurna akidahnya, paling sempurna ibadahnya, dan paling bagus akhlaknya. Maka Allah Ta'ala berfirman pada ayat ini, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian rezeki yang kami berikan pada mereka, mereka menafkahkannya. Karena akhlaknya mulia, bukan hanya hubungannya kepada Allah saja dijaga, tapi mereka menjaga hablum minallah dan hablum minan nas. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian kajian tafsir yang bisa disampaikan pada siang hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, dan kita berdoa semoga Allah memberkahi kita dengan Al-Qur'an, dan semoga Allah memudahkan kita untuk istiqamah di dalam mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkan serta memperjuangkan Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.